Waktu pulang sudah tiba. Aku segera keluar dari pabrik untuk menemui Mama yang datang menjemputku dengan Safa. Tadi pada saat istirahat makan siang, Mama menelepon dan akan langsung membawaku pergi jalan-jalan. Sebenarnya badanku cukup lelah untuk pergi jalan-jalan, tapi aku tidak kuasa untuk menolak keinginan Mama. Apalagi Mama bilang untuk menyenangkan hati Safa yang ingin membeli boneka baru. "Mama," seru anakku seraya bertepuk tangan. Aku berlari kecil menghampiri mereka yang tengah berdiri di seberang jalan, tepat di samping mobil milik Mama. Sengaja Mama memakai kacamata hitam serta masker agar petinggi pabrik ini tidak mengenali orang tuaku itu. Jika dibandingkan dengan beberapa garmen milik Papa, pabrik ini termasuk paling kecil dan letaknya pun bukan di pusat kota. Dan baru kali ini aku melihat Mama datang ke sini selama hampir 5 tahun bekerja. Para karyawan pun rata-rata tidak ada yang tahu bagaimana wajah pemilik PT AA Garment. Yang mereka tahu, bosnya itu sangat sibuk hingga tidak ada waktu untuk datang berkunjung melihat tempat usaha ini. Selalu mengirimkan utusan di setiap ada pertemuan. Padahal alasan yang sebenarnya ialah karena ada aku di sini. Papa tidak mau semua orang tahu jika aku adalah putri mereka. Saking marahnya Papa, ia sampai melarangku menyebut namanya di lingkungan hidupku. "Silahkan kamu menikah dengan laki-laki itu, tapi jangan pernah mengakui kami sebagai orang tuamu. Tinggalkan atribut putri Dinata dan pergi hanya sebagai Alina," ucap Papa kala itu. Bodohnya aku tetap pergi, meskipun orang tua tidak meridhoi dan hasilnya sudah aku nikmati. "Safa, ikut jemput Mama," ucapku, seraya berjongkok mengecup pucuk kepala putriku. "Iya," kata Oma, "kita akan jalan-jalan." "Wah, benarkah?" "Iya, Mama." Aku tertawa senang melihat wajah bahagia Safa. Rasa lelahku seketika hilang dengan hanya melihat senyuman Safa. Mama sudah masuk terlebih dahulu ke dalam mobil, bersiap untuk mengendarai roda empatnya. Saat aku membuka pintu, Safa terlepas dari peganganku dan langsung berlari menyeberangi jalan sambil berteriak memanggil seseorang yang tengah membukakan pintu mobil untuk istrinya. "Ayah!" Mas Haikal membalikkan badan lalu segera berjalan mengelilingi mobil hingga akhirnya masuk ke dalam tunggangannya dan pergi meninggalkan putriku yang berdiri di tengah jalan. Ubun-ubunku seketika mendidih melihat pemandangan itu. Bohong jika tadi Mas Haikal tidak melihat Safa. Sudah sangat jelas jika dia membalikkan badan melihat ke arah putrinya. Namun kesombongan dia membuat mata hatinya tertutup. Mas Haikal memilih pergi tanpa ingin menyapa Safa sebentar saja. "Kurang ajar," ujar Mama geram. Buru-buru aku lari untuk mengambil putriku yang masih mematung melihat kepergian ayahnya. Hingga akhirnya aku dikejutkan dengan suara teriakan orang-orang ketika melihat sebuah motor melaju kencang ke arah Safa. "Awas, Safa!" Safa!" Aku memeluk tubuh mungil putriku dengan sangat erat. Jantung ini seakan berhenti berdetak kala sepeda motor tadi melesat cepat, menghadirkan angin yang menyapu wajahku. Bayangan akan kehilangan putri semata wayangku sudah terpampang jelas. Namun Tuhan berkehendak lain, membuat bayangan menyeramkan itu hilang berganti dengan rasa syukur yang tiada tara. "Kamu tuh, kalau sama anak, tangannya jangan dilepasin. Untung saja aku bisa menarik dia. Kalau tidak, mati tuh anak," ujar Mbak Sum yang tadi menolong Safa. Wanita yang dikenal paling bengal di pabrik itu berujar kesal padaku. Bagaimana tidak? Dia harus jatuh terjengkang ke belakang seraya memeluk tubuh Safa
demi menghindari sepeda motor tadi. Aku tidak menjawab apa-apa, masih duduk di tanah seraya terus memeluk putriku, menciumi pucuk kepalanya berulang kali. "Terima kasih ya, sudah menolong cucu saya," ujar mama terdengar suaranya. Orang-orang berkerumun melihat diri ini yang menangis bersimpu, masih enggan melepaskan tubuh mungil putriku. Safa pun diam saja. Dia tidak sama sekali berontak, ingin melepaskan diri. Apa yang terjadi barusan mungkin membuat jiwanya terguncang. Safa ketakutan dan kaget karena orang-orang berteriak dan tubuhnya yang ditarik kencang. Beberapa saat diam dan menangis di depan pabrik. Mama menyuruhku bangun dan membawa Safa ke mobil. Aku pun menurut dan menggendong putri kecilku. Namun tidak dengan mama. Wanita cantik yang telah melahirkanku itu masih di depan pabrik, seraya berbincang dengan Mbak Sum. Hingga bisa aku lihat dari sini, mama memberikan sejumlah uang kepada Mbak Sum. "Mama, Safa haus." "Oh, Safa mau minum. Ini, nak, minum sayang." Aku mengambil satu botol air mineral, membuka tutupnya, lalu memberikan kepada Safa. Saat mata ini kembali melihat ke sana, ternyata mama sudah tidak ada. Hanya ada Mbak Sum yang sedang mengobrol sambil memegang uang 100 ribuan di tangannya. "Gimana Safa?" "Oh, ternyata mama sudah kembali. Ia masuk, kemudian duduk di belakang kemundi. Masih shock kayaknya, mah. Maafin mama sayang," ujarku untuk kesekian kalinya. "Ya sudah, sekarang kita langsung pergi saja ya." Rasanya jantung mama seperti akan copot, Al. Jangankan mama, aku pun sangat amat kaget. Rasanya seperti mimpi melihat kejadian yang menegangkan di depan mata. Tidak siap jika aku harus kehilangan Safa. Jangankan untuk kehilangan, melihat dia sakit pun aku sangat menderita. "Mah, barusan mama ngasih uang buat Mbak Sum." "Iya Al, hanya untuk ucapan terima kasih. Kalau bukan karena dia, tidak tahu deh nasib Safa seperti apa." "Banyak, kelihatannya Mbak Sum seneng banget tadi," ucapku lagi. Ada kali ya 1 juta, gak ngitung mama. Asal ambil aja tadi dari tas dan langsung nyamperin kamu dan Safa." Aku manggut-manggut. Nanti akan aku pikirkan jawaban apa yang harus aku berikan jika besok Mbak Su menanyakan tentang mama. Akan sangat tidak masuk akal jika seorang Alina, wanita miskin, memiliki ibu yang kaya raya. Ya, memang pada kenyataannya seperti itu. Tapi belum saatnya aku mengakui yang sebenarnya. Masih ada beberapa hari untuk aku menjadi buruh pabrik di sana. "Aduh, Al, tangan mama gemetaran nih. Kita menepi dulu ya," ujar mama membuatku khawatir. "Mama sakit?" "Tidak, Al, cuma agak gemetaran aja. Mungkin karena shock mengingat kembali kejadian Safa tadi." Mama menepikan mobil lalu mengambil ponsel dari tasnya. Sedangkan Safa, ternyata putriku itu sudah terlelap dalam dekapan. Jantungku kembali berdenyut ketika mengingatnya lagi. Benar kata mama, kejadian tadi benar-benar membuatku shock berkali-kali. Saat mama sedang menelepon supir, mataku menangkap sesuatu di depan sana. Tepat di depan sebuah restoran, aku melihat ada mobil Mas Haikal terparkir paling belakang. Tiba-tiba saja sebuah ide muncul untuk memberikan pembalasan atas apa yang dia lakukan pada Safa tadi. "Mah, lihat deh mobil itu." Mama mengikuti kemana arah telunjukku. "Terus, itu mobil Mas Haikal. Aku ingin melakukan sesuatu pada mobil itu tanpa aku menyentuhnya." "Jangan gegabah, jangan berbuat kriminal," tutur mama memberi peringatan. "Tidak akan, Mah. Kan sudah Alina bilang tidak akan menyentuhnya. Alina hanya ingin bermain-main saja." Lalu
Apa yang akan kamu lakukan? Tanya mama menatapku serius. Aku mengeluarkan ponsel mencari nomor jasa mobil derek melalui internet. Beberapa saat mencarinya, aku mendapatkan nomor itu. Aku pun langsung menghubunginya dan menyuruh mereka untuk segera datang menderek mobil Mas Haikal yang aku akui sebagai mobil milikku. Sepertinya ini akan sangat menyenangkan. Tidak sabar rasanya ingin melihat ekspresi wajah mereka ketika mobilnya dibawa. Sekitar 15 menit menunggu, aku melihat ada mobil derek yang berhenti di sekitar tempatku berada sekarang. Langsung aku turun dari mobil setelah menitipkan Safa kepada mama terlebih dahulu. Pak, aku menghampiri supir mobil. Ibu yang menelepon kami, tanyanya. Iya pak, itu mobilnya. Aku menunjuk mobil milik Mas Haikal. Supir mobil derek itu langsung melakukan apa yang aku instruksikan. Menderek mobil Mas Haikal keluar dari parkiran restoran di mana mantan suamiku dan istrinya berada. Saat mobil sudah berada di jalan raya, aku buru-buru masuk ke dalam mobil mama, bersiap menikmati hiburan yang sebentar lagi akan dimulai. Al, ini gak bener nak. Nanti kamu kena pasal karena menderek mobil dengan tanpa izin pemiliknya. Kalau Haikal nuntut kamu gimana? Ujar mama mulai panik. Tenang mah, Mas Haikal mana tahu yang begituan. 5 tahun hidup bersama cukup untukku mengenal dia sampai ke dalam isi otaknya. Perlahan mobil derek kembali melaju, membawa kendaraan roda 4 milik mantan suamiku. Dan pada saat itu juga ternyata Mas Haikal dan Amira keluar dari dalam restoran. Mereka kaget luar biasa melihat kendaraan miliknya dibawa begitu saja. Hei, hentikan! Kenapa membawa mobilku? Teriak Mas Haikal seraya berlari mengejar mobilnya. Mah, jalan mah. Aku menyuruh mama melajukan mobil untuk mengikuti Mas Haikal. Astaga, ini anak udah tahu tangan mamanya gemetaran, malah disuruh nyetir lagi. Tutur mama menggerutu. Aku mengambil putriku kembali agar mama bisa mengendarai mobil. Pelan-pelan saja, kataku. Sedangkan di sana, seorang pria dan wanita terus berlari mengejar kendaraan mereka, sembari berteriak. Hei, brengsek, kembalikan mobilku. Mas Haikal melambaikan tangan berharap si supir mobil mau berhenti. Di belakangnya, sang istri ikut berteriak menghentikan suaminya yang meninggalkan dia demi menyusul kendaraan mereka. Mas, tungguin aku, ujar Amira kepayahan, mengikuti langkah cepat suaminya. Punggung Mas Haikal sudah basah oleh keringat. Begitupun dengan Amira yang kini berlari dengan kaki, menenteng sepasang sandal miliknya, juga tas lempang yang terombang-ambing tidak beraturan. Orang-orang yang berada di sekitar jalan raya hanya bisa melihat dua orang itu tanpa ingin membantunya. Mungkin mereka pikir suami istri itu melakukan parkir liar hingga mobilnya dibawa paksa. Mas, aku capek. Aku gak kuat, mas. Kamu tuh segitu saja sudah capek. Buruan lari, nanti kita kehilangan jejak. Kamu saja yang kejar sampai dapat. Mas, kalau tidak akan aku izinkan masuk ke dalam rumah. Permainan hari ini sepertinya sudah cukup. Aku mengambil ponsel, menelepon supir mobil derek yang membawa mobil Mas Haikal. Pak, berhenti pak. Ternyata itu bukan mobil suami saya. Mobil suami saya sudah diambil sama karyawan bengkel. Lah, si ibu gimana sih? Katanya bener, itu mobilnya. Terus ini yang saya bawa, mobil siapa? Tanyanya panik. Punya orang, itu pemiliknya sampai ngejar-ngejar di belakang. Aduh, si ibu bikin masalah aja. Kalau orangnya minta ganti rugi, gimana bu? Tenang pak,
Saya yang tanggung jawab. Biaya angkut mobil itu juga akan saya bayar 2 kali lipat. Bapak gak usah khawatir. Sambungan telepon terputus. Mobil derek itu berhenti dan si supir keluar dari mobilnya. Perdebatan antara Mas Haikal dengan supir mobil derek pun terjadi. Tapi untungnya si supir tidak mengatakan diriku sebagai dalang dari masalah ini. Aku sudah mewanti-wanti dia dan akan aku beri imbalan yang setimpal untuk kerjasama yang menyenangkan ini. Pak Yudi, supir papa sudah datang. Mama pindah ke belakang dan kami segera pulang ke rumah meninggalkan Mas Haikal yang marah-marah. Sedangkan istrinya terduduk lemas dengan keringat yang meluluhlantahkan bedak di wajahnya. Kasihan sedikit karena mereka pun tidak memiliki belas kasih padaku.